Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, hari tanggal Senin 19 Juli 2021, kelas A2 Manajemen Pagi, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin ujian akhir semester tahun 2020 atau 2021. Soal yang pertama bagian A. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Jawabannya, ya, saya selalu hadir karena mata kuliah tersebut wajib diikuti. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Jawabannya, ada 14 kali pertemuan manajemen operasi 2. Soal yang ketiga, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama saya mengikuti pelajaran pada mata kuliah ini yaitu materi, tantangan, dan peluang manajemen operasi pada abad ke-21 dan mempelajari tentang sejarah manajemen operasi, metode peramalan, masalah penugasan dengan metode Hungarian, penugasan minimasi, dan materi tentang masalah penugasan. Banyak sekali manfaat dan ilmu yang saya peroleh setelah saya mempelajari dan memahami materi dan mengetahui betapa pentingnya manajemen operasi dalam sebuah perusahaan. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2? Jawabannya, kesan-kesan saya selama kuliah daring yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih hemat biaya kuliah dan bisa lebih praktis. Kekurangannya yaitu jika jaringan yang kurang mendukung untuk melakukan perkuliahan, maka akan lebih susah mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Media yang digunakan dalam kuliah daring pada mata kuliah manajemen operasi 2 yaitu Google Classroom, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Zoom. Bagian B. Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawabannya, perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Secara detail, perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui perorganisasian sumber daya baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini disebut perencanaan jangka pendek. Ada pula penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Ini disebut perencanaan produksi jangka panjang. Soal yang kedua bagian B, apa yang dimaksud
just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawabannya, just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Keuntungan JIT antara lain yaitu di sini ada 5 keuntungan. Yang pertama, 1. Seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. 2. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. 3. Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan atau diretur kembali. 4. Kertas kerja bisa lebih simpel. 5. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Misalnya mengadakan promosi tambahan. Soal yang ketiga, bagian B, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandelang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A, Cilegon 20, pabrik B, Cilegon 15, pabrik C, Cilegon 25. Pabrik A, Serang 5, pabrik B, Serang 20, pabrik C, Serang 10. Pabrik A, Pandelang 8, pabrik B, Pandelang 10, pabrik C, Pandelang 19. Jawabannya, 1. Diketahui pabrik A kapasitas pabrik 90, konsumen Cilegon kebutuhan 50. Pabrik B kapasitas pabrik 60, konsumennya Serang kebutuhannya 110. Pabrik C kapasitas pabrik 50, konsumennya Pandelang kebutuhannya 40. Dengan ongkos pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25. Pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10. Pabrik A Pandelang 8, pabrik B Pandelang 10, pabrik C Pandelang 19. Jawaban soal. Yang pertama, metode NWC atau North West Corner. Pabrik A Cilegon 50, pabrik Serang pabrik A 40, Pandelang pabrik A 8, suplainya 90. Cilegon pabrik A 20, Serang pabrik A 5, Pandelang kosong, suplai kosong. Cilegon pabrik B 15, Serang pabrik B 60 dikali 20, Pandelang pabrik B 10, suplai pabrik B 60. Cilegon pabrik C 25, Serang pabrik C 10 dikali 10, Pandelang pabrik C 40 dikali 19, suplai pabrik C 50. Demin
Cilegon 50, Serang 110, Pandelang 40, Suplai 200. Jadi J-Max sama dengan 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 tambah 60 dikali 20 tambah 10 dikali 10 tambah 40 dikali 19. Total keseluruhannya 3260. Metode yang kedua, metode LC atau Less Cost Method. Cilegon pabrik A20, Serang pabrik A5 dikali 90, Pandelang pabrik A8, Suplai pabrik A90. Cilegon pabrik B20 dikali 15, Serang pabrik B20, Pandelang pabrik B40 dikali 10, Suplai pabrik B60. Cilegon pabrik C 30 dikali 25, Serang pabrik C 10 dikali 20, Pandelang pabrik C 19, Suplai pabrik C 50. Demin Cilegon 50, Serang 110, Pandelang 40, suplainya 200. Jadi J-Max sama dengan 90 dikali 5 tambah 20 dikali 15 tambah 40 dikali 10 tambah 30 kali 25 tambah 20 kali 10. Total keseluruhannya 2100. Metode yang ketiga yaitu metode Van Vogel approximation metode. Cilegon pabrik A20, Serang pabrik A20 dikali 5, Pandelang pabrik A30 dikali 8, Suplai pabrik A90. Cilegon pabrik B50 dikali 15, Serang pabrik B20, Pandelang pabrik B10 dikali 10, Suplai pabrik B60. Cilegon pabrik C25, Serang pabrik C 10 dikali 50, Pandelang pabrik C 40 dikali 19, Suplai pabrik C 50. Demin Cilegon 50, Serang 110, Pandelang 40, Suplai 200. Jadi J-Max sama dengan 60 dikali 5 tambah 30 dikali 8 tambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 tambah 50 dikali 10 sama dengan keseluruhannya 1909. Bagian C. Berkenan dengan video-video yang berkenan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Dan manfaat serta wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. 1. Silakan buka link video ini. A. 1. Judul video Just in Time. Apa itu Just in Time? Seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Dan makna Just in Time bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat kebutuhan. 2. Teori-teori yang dijelaskan dari video yang telah saya tonton. Yang pertama, sistem just in time berkembang di negara Jepang. Yang pertama, memiliki sumber daya alam yang terbatas. Kedua, ketergantungan pada energi dan bahan baku impor. Yang ketiga, keadaan geografinya yang kurang menguntungkan. Apa yang dapat dilakukan just in time atau JIT? Yang pertama, mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas.
Kedua, memperlihatkan masalah penyebab variabilitas. Ketiga, mencapai produksi yang eksistens. Keempat, mengurangi biaya dan atau meningkatkan keuntungan. Terakhir, memberikan respon yang lebih cepat kepada pelanggan. 5 prinsip dalam just-in-time manufacturing. Yang pertama, 1. Total quality management. Kedua, production management. Ketiga, supplier management. Keempat, inventory management. Kelima, human resources management. 8 kunci just-in-time. 1. Menghasilkan produk seksual detail jadwal yang didasarkan pada permintaan atau full system. 2. Memproduksi dalam jumlah kecil atau small losses. 3. Menghilangkan pemborosan atau seven waste. Keempat, memperbaiki pemborosan continuous improvement. Kelima, menyempurnakan kualitas produk atau zero defect. 6. Orang-orang yang tanggap responsive people. 7. Menghilangkan ketidakpastian atau no uncertainty. 8. Penekanan pada pemeliharaan jangka panjang maintenance. B. Link video yang kedua. Jawabannya, judul dari video kedua yang telah saya tonton. 1. Judul video adalah metode transportasi dan makna judul video tersebut. Metode ini sedikit memanipulasikan matematika dibandingkan metode simplex. Tujuan dari metode simplex adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut atau kapasitas tertentu bertempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar distribusi ditekankan seminimal mungkin. 2. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara tersebut adalah metode pemecahan masalah. 1. Tabel awal atau menentukan solusi feasible awal. 2. Tabel optimum atau menentukan solusi feasible optimal. Metode NWC atau Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri akar. Metode last cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber melalui dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Metode PAM. 1. Metode PAM lebih sederhana penggunaannya. 2. Metode PAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Yang terakhir, yang ketiga, manfaat dan wawasan dari menonton video adalah memberikan inspirasi bisa muncul dari mana saja, termasuk menonton dari video yang telah saya tonton dan menambah ilmu, wawasan, dan informasi tentang metode penugasan dan metode lainnya. Sekian dari saya tentang jawaban manajemen operasi 2. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.